Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan di review sore ini saya akan membahas sedikit informasi mengenai fundamental dan teknikal ya, untuk lanjutan dari analisa yang saya sampaikan di pagi tadi. Jadi buat teman-teman semua yang belum tonton video analisa tadi pagi, silahkan tonton karena ini adalah lanjutan apa yang saya sampaikan. Secara keseluruhan, pasca terjadinya kenaikan XAUUSD minggu kemarin ya, secara impulsif dan posisi di hari Senin ada sedikit retracement, tapi tidak cukup besar ya, seperti range pergerakan sebelumnya. Tapi di sini kalau saya perhatikan pasca retracement di hari kemarin ya, khususnya hari Senin, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kembali lagi ada penguatan ya, XAUUSD, dimana dari low to high itu mencapai 22.12 dolar per troy ounce. Memang tidak cukup besar ya, tidak seperti biasanya. Jadi ini kelihatan market akan bergerak secara normal ya menurut saya. Dan tentunya kenaikan dari sesi Asia tadi sampai dengan sesi Eropa tidak luput dari kondisi ketidakpastian tarif Trump yang memang masih cukup tinggi ya sampai dengan saat ini, di mana Trump sempat mengecualikan produk teknologi dari tarif, tetapi kini mempertimbangkan juga pengecualian untuk sektor otomotif. Dan di saat yang sama, penyelidikan keamanan nasional terhadap impor farmasi dan semikonduktor telah dimulai, membuka jalan untuk tarif baru. Nah ini juga sangat berpengaruh terhadap XAUUSD, menjadikan safe haven ya, seperti halnya gold. Makanya kalau kita lihat ada sedikit dorongan bullish. Selain daripada itu juga komentar dovish dari pejabat The Fed, Gubernur Fed Christopher Waller ya, mengatakan bahwa jika tarif besar-besaran Trump tetap diperlakukan, maka pemangkasan suku bunga mungkin diperlukan. Nah ini salah satu pendorong juga kondisi XAUUSD bisa bullish atau naik. Dan namun sisi lain juga Presiden Fed Atlanta ya, Raphael Bostic, menyarankan untuk tetap wait and see sampai ada kejelasan yang lebih lanjut. Dan pada dasarnya ini memperkirakan pemangkasan suku bunga sekitar 85 basis point hingga akhir tahun 2025, dan sebagian besar pelaku pasar tidak mengharapkan perubahan suku bunga bulan depan. Nah ini juga faktor salah satu meningkatnya kondisi safe haven ya, karena dengan potensi tarif tambahan dan keraguan arah kebijakan moneter, tentunya gold XAUUSD kembali menjadi pilihan utama investor dalam menghadapi ketidakpastian hal tersebut. Jadi itu yang akhirnya mendorong sedikit ya pergerakan XAUUSD terjadi kenaikan. Tapi di sisi lain saya masih sama, tidak ada perubahan ya, karena ini market kalau kita perhatikan kan Anda bisa lihat di mana ada sisi high, ada sisi low, dan masih bergerak secara range. Dan kalau market masih di dalam area range seperti ini ya, kalau saya akan tunggu kepastian dia berhasil breakout atau tidak. Antara dia break di atas 3238.20 akan mendorong market akan bergerak bullish, tentunya bisa juga akan membuat all time high baru. Atau dia akan retrace kembali di bawah previous daily low, break di bawah 3194.06, maka akan ada potensi menuju fair value gap, yaitu berkisaran dari 3175.50 sampai dengan di fair value gap yang ada di time frame 4 jam ya, di sisi ini ya. Kalau kita lihat ada 3152.08 sampai dengan 3132.77. Hal tersebut ya kemungkinan bisa terjadi kalau break di bawah 3194.06. Selama tidak ada break di area tersebut, ya tentunya market masih memiliki potensi bullish, artinya retracementnya hanya sebatas di posisi yang saat ini. Tapi kalau Anda perhatikan, ini kan seperti membentuk pola korektif kecil ya, atau wave ABC ya. Seperti ini wave A, ya ini wave B, ini wave C ya, kemungkinan besar akan bergerak naik. Nah, jadi ini yang kondisinya memang harus diperhatikan untuk saat ini. Apakah mampu break di atas 3238 atau 3194.06. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam,
tentunya market terlihat lebih konsolidasi ya dari pembukaan sesi Eropa tadi. Adapun kalau ada tekanan seller kembali ya di sisi ini, ya setidaknya Anda bisa pantau dari low to high. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya di posisi ini, ya tentunya area 3213.38 ini adalah di bawah area 50%. Ya tentunya di sisi ini Anda bisa pantau apakah nantinya ada konfirmasi ya. Ini untuk mungkin intraday sih oke ya, kalau masuki area ini ya 3213.38 sampai 3194 ya. Kalau nantinya ada tekanan kecil ya, ada bullish engulfing ataupun bullish pin bar, trend setup ya, tidak menutup kemungkinan akan bergerak naik. Jadi seperti ini strukturnya ya. Jadi secara keseluruhan memang saya masih melihat market masih konsolidasi ya, selama catatan saya adalah 3238.16 sampai dengan 3194.06. Mana dulu nanti yang akan di breakout atau false break. Oke, selanjutnya kita nanti akan membahas di analisa berikutnya hari Rabu, perkembangan dari kondisi market penutupan nanti sampai di sesi Amerika. Oke, jadi ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai ya bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.